Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kardina Febrianti dari kelas 11 PH2 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang berisi pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Yang pertama, linen hotel. Linen hotel dibagi menjadi 4 bagian, yaitu linen housekeeping department dan linen food and beverage department. Yang kedua, berisi tentang keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang ketiga, prosedur pelayanan linen hotel. Yang keempat, cara menyimpan linen yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uniform hotel. Uniform hotel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan pencucian uniform hotel, dan yang kedua, menyimpan dan merawat uniform hotel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linen hotel. Dalam sebuah hotel, baik hotel kecil maupun besar, linen menjadi sebuah perlengkapan yang sangat vital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis linen. Yang pertama, linen housekeeping department. Linen-linen yang berada di kamar-kamar tamu yang dibutuhkan oleh departemen housekeeping adalah: yang pertama, spray. Yang kedua, spray penutup selimut. Yang ketiga, alas matras. Yang keempat, spray matras. Yang kelima, sarung bantal. Yang keenam, handuk mandi. Yang ketujuh, handuk renang. Yang kedelapan, handuk muka. Yang kesembilan, handuk tangan. Dan yang terakhir, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang linen-linen yang ada di food and beverage department. Yang pertama yaitu tamplak meja, yang kedua pelapis meja, yang ketiga alas piring, yang keempat kain penutup nampan, yang kelima adalah tamplak meja khusus, yang keenam rapel meja, yang ketujuh serbet, yang kedelapan handuk kecil, yang kesembilan serbet pelayanan tamu. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah prosedur pelayanan linen hotel. Linen-linen kotor yang dikirim ke laundry harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Oleh sebab itu, begitu cucian kotor tiba, harus segera ditangani dan dikerjakan. Alasan dibalik itu adalah: yang pertama, cucian kotor harus dibersihkan sedini mungkin karena akan digunakan kembali untuk menggantikan cucian kotor berikutnya. Yang kedua, jika dibiarkan terlalu lama, noda di kain cucian bisa menjadi permanen. Yang ketiga, noda di kain cucian dapat menodai ke kain cucian yang lain. Yang keempat, kain kotor yang lembab atau basah menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri. Dan yang terakhir adalah menghindari kemungkinan linen salah tempat atau hilang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencucian linen hotel. Yang pertama, hal yang dilakukan adalah mengumpulkan linen hotel. Linen hotel yang kotor akan dikumpulkan oleh room boy dan akan dikirim ke laundry plan. Selanjutnya adalah pengangkutan linen kotor ke laundry plan. Setelah linen diangkut ke laundry plan, maka langkah selanjutnya adalah pemilahan linen. Linen akan dipilah berdasarkan tingkat kekotoran, jenis, warna, dan ukuran. Setelah dipilah, selanjutnya adalah proses pencucian. Setelah linen-linen dipilih dengan baik, petugas washer akan membagi linen berdasarkan kelompoknya dan selanjutnya akan dimasukkan ke mesin cuci. Setelah proses pencucian, langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Setelah dikeringkan, selanjutnya proses pelipatan. Tujuannya agar linen tidak ada yang rusak setelah dicuci dan setelah dikeringkan. Proses yang terakhir adalah proses pendistribusian. Cara menyimpan linen dengan baik. Harga linen yang mahal dan kegunaannya yang vital dalam operasional hotel menuntut penanganan yang baik.
Berikut ini beberapa cara menyimpan linen dengan baik. Yang pertama, tersedia linen room yang tidak jauh dari laundry plant dengan luas yang cukup. Yang kedua, lantai, dinding, dan langit-langit ruangan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, tersedia rak-rak yang cukup untuk menyimpan berbagai jenis linen. Yang keempat, usahakan lipasan linen menghadap keluar agar memudahkan menghitung dan mengambil linen. Yang terakhir yaitu first in first out, atau linen yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah tentang uniform hotel. Uniform section adalah bagian dari laundry department yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan seragam karyawan melalui proses pencucian. Pada umumnya, desain pakaian seragam hotel dirancang semenarik mungkin dan mewakili identitas hotel tersebut atau nuansa di mana hotel tersebut berdiri. Desain dan warnanya dibuat sesuai dengan lingkungan dengan mempertimbangkan kenyamanan, efektivitas, dan kepraktisan karyawan yang menggunakan. Umumnya, seragam karyawan hotel berbahan dasar katun, polyester, wool, dan sutra. Selain itu, ada beberapa pertimbangan lain dalam memilih dan membuat seragam karyawan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, rancangan harus menarik, nyaman, dan cocok dipakai karyawan. Yang kedua, tahan lama, warnanya tidak mudah luntur, serta mampu menyerap keringat dengan baik. Yang ketiga, corak dan warnanya harus mampu mencerminkan dan mewakili lingkungan kerjanya. Yang terakhir, setiap karyawan diberikan 2-3 pasang pakaian seragam agar selalu terlihat bersih saat digunakan melayani tamu. Pakaian seragam pada prinsipnya adalah milik perusahaan yang dipinjamkan kepada karyawan selama dia bertugas di hotel tersebut. Bentuknya bisa berupa untuk pria, ada shirt, jaket, dasi panjang, dan celana panjang. Untuk wanita, biasanya ada blus, blazer, shawl, skirt, kebaya, dan pants. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan uniform kotor. Seragam atau uniform hotel yang dipakai karyawan hotel dicuci berdasarkan jadwal tertentu dan tidak setiap hari. Seragam karyawan biasanya diberi kode atau tanda pemilik dari setiap pakaian sehingga tidak akan tertukar. Tanda tersebut biasanya diletakkan pada bagian yang mudah dibaca, namun tidak terlihat saat dikenakan oleh karyawan, seperti di bagian dalam kerah, di bagian bawah baju, atau di lingkar pinggang dalam celana. Karyawan yang ingin mencucikan pakaian seragamnya wajib mengisi uniform slip yang tersedia di counter. Slip itu umumnya berisi yang pertama, departemen, yang kedua, nama karyawan, yang ketiga, tanggal penyerahan cucian, yang keempat, item atau jenis pakaian yang diserahkan, yang kelima, jumlah tiap-tiap item, yang keenam, tanda tangan karyawan dan petugas uniform section. Langkah selanjutnya adalah pemilahan uniform hotel. Seragam-seragam kotor dipilah-pilah berdasarkan warna, tingkat kekotoran, dan proses pencuciannya yang digunakan yaitu laundry atau dry cleaning. Proses selanjutnya adalah proses pencucian. Setelah seragam dipilih dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, baik secara laundry maupun secara dry cleaning. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses terakhir yaitu proses pendistribusian uniform. Setelah selesai dicuci, pakaian akan dilipat atau digantung sesuai dengan kebutuhan. Pakaian-pakaian yang sudah rapi
akan dikirim ke linen room dan akan diterima oleh uniform attendant untuk dicek kembali, kemudian disimpan atau digantung berdasarkan masing-masing uniform slip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara merawat uniform hotel. Adapun beberapa cara untuk merawat dan menyimpan uniform dengan baik. Yang pertama adalah mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2-3 hari. Yang kedua, memastikan dalam proses pengiriman ke laundry plan, pakaian seragam yang kotor dipilah atau dipisah-pisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warna. Yang ketiga, memeriksa kondisi pakaian seragam saat menerimanya dari karyawan seperti kondisi jahitan, kancing, dan resleting. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih yang akan dikirim ke laundry plan. Kelima, sebagian besar seragam digantung atau tidak dilipat dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus. Yang terakhir, disusun menghadap ke satu arah agar memudahkan proses pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.